Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat diperkenankan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Salam dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini khatib mengingatkan kita bersama, marilah tiada henti-hentinya kita berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenarnya, takwa yang sebenarnya adalah senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan jalan takwa inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah Jumat siang ini adalah berkaitan dengan mewaspadai penyakit hasad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sedang bersama para sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sebentar lagi akan engkau lihat salah seorang calon ahli surga. Rasul setelah mengucapkan itu lalu masuklah salah seorang sahabat, di mana nampak masih basah janggutnya dari bekas berwudu, dan terlihat oleh para sahabat. Hari berikutnya Rasulullah pun mengatakan hal yang sama, dan sahabat yang disebut oleh Rasul pun juga orang itu. Sampai kemudian hal itu terulang 3 kali, maka para sahabat pun bertanya, apakah gerangan keunggulan
kelebihan amalan dari salah seorang yang disebut oleh Rasulullah SAW tersebut. Lalu salah seorang sahabat, yaitu Amr bin As, mencoba mencari informasi, ingin tahu sebenarnya apa sih keunggulan dari amalan sahabat yang disebut oleh Rasulullah tadi adalah salah seorang ahli surga, padahal dia masih di dunia. Lalu dalam kesempatan yang lain, Amr bin As ini menumpanglah di rumah sahabat tersebut, hingga pada akhirnya dia sampaikan, "Wahai saudaraku, sebenarnya aku tinggal di rumahmu ini ingin mendapatkan informasi. Sebenarnya apa keunggulan engkau karena disebut oleh Rasulullah SAW sebagai calon ahli surga?" Lalu sahabat itu mengatakan, "Wahai saudaraku, aku tidak punya amalan yang lebih dari apa yang kau saksikan, apa yang kau lihat. Malam aku sholat, siang pun aku tidak puasa, aku pun masih tidur seperti sahabat-sahabat yang lain." Lalu apa? Lalu sekali ada satu amalan yang aku lakukan sebelum aku sholat, sebelum aku tidur. Apa yang disampaikan? Bahwa sebelum aku tidur, aku mengingat-ingat apakah ada kesalahan saudara-saudaraku. Kalaupun ada, maka aku pun memaafkannya. Tidak ada rasa ganjalan sedikit pun dalam hatiku terhadap saudara-saudaraku yang lainnya. Inilah hadirin jamaah rahmatullah yang dinamakan usaha agar kita mampu menghilangkan penyakit hati dalam diri kita. Apa itu penyakit hasad? Hasad ini bisa diartikan dalam kehidupan kita bermasyarakat adalah tidak ingin ataupun tidak senang nikmat itu hinggap ataupun dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kalau saudara kita mendapatkan nikmat, ada rasa tidak suka, ada rasa bagaimana nikmat itu segera hilang dari saudara kita. Tetangga kita diangkat sebagai seorang manajer, lalu dalam hati kita, apa sih kelebihannya? Saya lebih bagus daripada dia. Saudara kita menjadi orang yang berprestasi, dalam hati kita pun sebenarnya saya lebih pintar dari dia. Itulah penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kalau tidak kita kelola dengan baik, penyakit hati ini bisa menjalar kepada yang lain. Contoh misalnya, kalau kita sedang berdagang sebagai seorang pedagang misalnya, ternyata dagangan kita tidak laris, sementara dagangan tetangga kita lebih laris. Lalu kita berupaya bagaimana dagangan saudara kita tidak laris. Nah, inilah penyakit hati ini berbahaya. Lalu timbul dalam diri kita, bagaimana nikmat itu tidak terus ada pada diri saudara kita. Oleh karenanya, marilah kita mewaspadai penyakit ini, karena penyakit ini tidak ada obatnya. Tidak ada dokter yang praktek, spesialis penyakit hati tidak ada. Spesialis penyakit gigi, penyakit mata ada dokter-dokternya. Tapi spesialis penyakit hati, di mana kita tidak mampu mengelola hati kita,
tidak ada obatnya kecuali kita harus bisa mampu mengelola hati kita. Bagaimana caranya? Yaitu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasad." Jauhkanlah dirimu dari hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kama takulul nar al-hatab. Seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya, kalau ada penyakit hati dalam diri kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan itu akan hilang, itu akan hangus sebagaimana hangusnya kayu bakar yang dimakan oleh api. Oleh karenanya jalan keluarnya adalah selain bersyukur, yang kedua adalah mendoakan kawan-kawan kita, tetangga kita, saudara kita yang mendapatkan nikmat. Berikan ucapan selamat atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Saudara kita belum diangkat sebagai pimpinan ataupun belum pernah mendapatkan jabatan penting, doakan kepadanya, ya Allah, tetanggaku ini berikanlah ia nikmat, angkatlah, tinggikan jabatannya, muliakan derajatnya. Ketika saudara kita, tetangga kita mendapatkan nikmat tersebut, artinya kita ikut andil mendoakan saudara kita. Artinya kita pun ikut senang. Alhamdulillah, doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita belum punya rumah, kita doakan agar dia segera punya rumah. Saudara kita belum punya kendaraan bagus, kita doakan agar segera punya kendaraan bagus. Sehingga ketika saudara kita punya kendaraan yang bagus tersebut, kita pun mengucapkan selamat, alhamdulillah, doa saya dikabulkan, engkau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kunci menata hati kita agar tidak timbul, agar tidak penyakit hasad ini selalu berada dalam hati kita. Inilah kuncinya ataupun obatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang calon-calon ahli surga, di mana ketika kita ingin tidur, kita membaca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan para pendengki apabila dia mendengki. Inilah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah, di mana sebelum tidur kita membaca doa-doa perlindungan dan kita pun memaafkan semua kesalahan-kesalahan saudara kita, dan tidak ada sedikit pun penyakit hati yang masih ada dalam diri kita. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang sebagaimana kita inginkan, yaitu yang kita doakan, Rabbana wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita pun tergolong orang-orang yang dijauhkan dari penyakit hasad. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.